Tepat 70 tahun yang lalu, Korea Selatan dan Amerika Serikat, serta Korea Utara dan Cina sepakat untuk menandatangani gencatan senjata untuk mengakhiri Perang Korea. Mengapa kedua negara akhirnya sepakat untuk memilih opsi gencatan senjata? Apa konsekuensinya? Dan bagaimana kini kondisi kedua negara pasca 70 tahun perang berakhir? Sejak awal abad ke-20, wilayah semenanjung Korea merupakan bagian dari Kekaisaran Jepang. Pasca kekalahan Jepang di Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat dan Soviet harus memutuskan tentang wilayah yang sebelumnya mereka kuasai. Agustus 1945, kedua negara sepakat membagi semenanjung Korea. Daerah utara diduduki Soviet, sementara selatan menjadi milik Amerika. Di selatan, diktator anti-komunis Syngman Rhee menjadi pucuk pimpinan dengan dukungan penuh Amerika Serikat. Sementara di utara, diktator komunis Kim Il-sung menjalankan pemerintah dengan sokongan Soviet. Waktu berjalan, kedua diktator ini terlibat pertikaian berkepanjangan di garis perbatasan. Pertikaian yang membawa petaka memicu salah satu perang paling mematikan dalam sejarah manusia. Bulan Juni 1950, perang resmi dimulai ketika 75.000 prajurit Korea Utara secara mendadak bergerak melintasi di garis perbatasan yang telah disepakati sebelumnya. Wilayah semenanjung Korea berubah menjadi lautan darah. Pasukan Korea Utara yang lebih kuat berhasil memojokkan tentara Korea Selatan. 1 bulan setelah pecahnya perang, tepatnya pada Juli 1950, situasi berbalik. Pasukan Amerika Serikat mulai memasuki gelanggang pertempuran. Total ada 63 negara yang membantu Korea Selatan dalam perang ini. Pasukan Korea Utara dipukul mundur ke zona perbatasan. Namun pertempuran terus berlanjut, korban jiwa terus berjatuhan tanpa ada hasil. Dihadapkan dengan kondisi ini, para pejabat Amerika yang cemas kemudian menyusun rencana gencatan senjata dengan Korea Utara. Mereka khawatir perang Korea akan meluas dan memicu munculnya Perang Dunia Ketiga. Juli 1951, 1 tahun pasca Amerika Serikat memasuki perang, presiden mereka kala itu, Harry Truman, memulai pembicaraan damai. Namun pembicaraan itu berakhir buntu. Situasi berubah ketika Dwight D. Eisenhower, Presiden Amerika Serikat pengganti Truman, menepati janji kampanyenya dan pergi ke Korea untuk membereskan masalah ini. Dia yakin butuh sesuatu yang baru untuk memecah alotnya negosiasi. Maka kebuntuan akhirnya pecah saat Amerika Serikat mengancam akan menggunakan senjata nuklir. Ancaman ini terbukti ampuh dan akhirnya pada Juli 1953, semua pihak yang terlibat dalam konflik bersedia menandatangani perjanjian gencatan senjata. Perang Korea resmi berakhir pada 27 Juli 1953. Pukul 10 pagi waktu setempat, hadir para delegasi untuk melakukan tanda tangan perjanjian gencatan senjata. Berikut mereka yang menandatangani perjanjian. Syngman Rhee selaku Presiden Korea Selatan menolak menandatangani perjanjian, tapi berkomitmen untuk menghormatinya. Gencatan senjata ini menghasilkan beberapa kesepakatan. Pertama, pembentukan komite perwakilan dari negara-negara netral untuk memutuskan nasib ribuan tahanan perang di kedua negara. Para tahanan perang dapat memilih nasib mereka sendiri, apakah akan tetap di daerah musuh atau kembali ke tanah air mereka. Selain itu, gencatan senjata ini juga menarik batas baru di antara Korea Selatan dan Korea Utara, memberi tambahan wilayah bagi Korea Utara seluas hampir 6 kali luas DKI Jakarta. Gencatan senjata ini juga menyepakati dibentuknya zona demilitarisasi seluas 2 mil yang masih ada hingga sekarang.
Sejak Perang Korea berkecamuk hingga kini tak ada hasil apapun yang dicapai. Kedua negara tak pernah sepakat berdamai. Lebih dari 5 juta nyawa melayang pun tak cukup membawa kedamaian di semenanjung Korea. 70 tahun pasca kesepakatan gencatan senjata diteken, wilayah semenanjung Korea secara teknis masih berperang. Ratusan ribu tentara masih setia berjaga di perbatasan. Hubungan kedua negara ini juga tak kunjung membaik. Malah belakangan, hubungan Korea Utara dan Korea Selatan makin memanas. Hal ini diawali oleh tindakan Amerika Serikat yang mengirim kapal selam rudal balistik bersenjata nuklir ke semenanjung Korea. Korea Utara merespons dengan melakukan uji coba peluncuran 2 rudal balistik ke laut. Ditambah 1 tentara Amerika Serikat, hingga video ini dibuat masih disandra Korea Utara akibat melanggar perbatasan. Korea Utara juga sudah melakukan perayaan besar untuk memperingati 70 tahun gencatan senjata ini. Kim Jong-un memamerkan artileri paling kuat dalam parade ini yang dirancang untuk menargetkan Korea Selatan dan Amerika Serikat. Konflik di semenanjung Korea hingga kini tak pernah padam. Gencatan senjata hanya penghentian sementara. Perang bisa saja kembali dimulai entah oleh siapa. Warga Korea Utara maupun Korea Selatan masih harus hidup dalam bayang-bayang kecemasan akan pecahnya perang saudara di semenanjung Korea.